Hai Sobat Kemis, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari kenaikan titik didih. Sebelum kita memasuki materi, Sobat Kemis perlu tahu dulu nih apa saja tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, Sobat Kemis dapat menjelaskan pengaruh zat terlarut terhadap kenaikan titik didih. 2. Sobat Kemis dapat menjelaskan pengertian kenaikan titik didih. 3. Sobat Kemis juga dapat menghitung kenaikan titik didih. Mari kita mulai pembelajarannya. Sebagai warga Indonesia, kita seharusnya merasa bahagia karena negeri ini terletak di zona dunia yang hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selain itu, sepanjang tahun sinar matahari selalu hadir karena Indonesia berada di dekat garis khatulistiwa. Meskipun musim hujan, kita tidak perlu khawatir tentang kondisi jalan yang basah setelah hujan. Biasanya sinar matahari cepat mengerikannya, sehingga kita tidak mengalami masalah seperti negara yang memiliki 4 musim. Sebelum membahas kenaikan titik didih, kita perlu tahu dulu nih, apa itu titik didih? Jika suatu zat cair dipanaskan dalam ruangan terbuka, zat tersebut akan menguap seperti yang terjadi pada air di jalan yang basah tadi, yang menguap karena paparan sinar matahari. Di suhu tertentu, tekanan uap di atas permukaan zat akan sama dengan tekanan udara di luar. Suhu di mana peristiwa itu terjadi disebut sebagai titik didih. Pada tekanan 1 atmosfer, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Dengan kata lain, jika Sobat Kemis memanaskan air hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air akan setara dengan tekanan udara luar, sehingga air akan mendidih. Jika zat yang sulit menguap larut dalam air pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air belum mencapai 1 atmosfer. Dengan kata lain, pada titik ini air belum mencapai kondisi mendidih. Contohnya seperti memasak mie instan. Ingatkan prinsip koligatif larutan yang pertama, tekanan uap larutan akan menurun ketika terdapat zat terlarut dalam larutan tersebut. Jadi ketika Sobat Kemis memasak mie, lebih baik memasukkan mie ketika air sudah mendidih. Karena jika dimasukkan sebelum mendidih, proses mendidihnya akan memakan waktu lebih lama. Hal ini disebabkan oleh molekul air yang seharusnya menguap menjadi terhambat oleh mie instan. Oleh karena itu, suhu yang lebih tinggi diperlukan agar air dapat mendidih. Besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Ada yang menarik nih, saat Sobat Kemis menambahkan bumbu minyak ke dalam air yang sedang mendidih, air yang tadinya mendidih akan tampak tidak mendidih lagi karena titik didihnya menjadi lebih tinggi. Sama dengan sifat koligatif lainnya, kenaikan titik didih hanya tergantung jumlah zat terlarut yang dinyatakan dengan konsentrasi. Kalau di sini kita pakai satuan konsentrasinya molal. Kenaikan titik didih punya tetapan disebut tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb. Kb adalah besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molal larutan. Setiap pelarut punya nilai Kb masing-masing. Besarnya kenaikan titik didih larutan atau delta TB itu hasil kali antara molalitas larutannya dengan tetapan kenaikan titik didih molal. Sobat Kemis bisa menggunakan rumus tersebut jika larutannya non-elektrolit seperti larutan urea. Kemudian jika larutan elektrolit seperti larutan garam, bisa menggunakan rumus berikut ini. Besarnya kenaikan titik didih larutan atau delta TB itu hasil kali molalitas larutan, tetapan kenaikan titik didih molal, dan faktor Van Hoff, yang mana I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa atau derajat ionisasi. Terima kasih Sobat Kemis sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Created using Powtoon.